bangun, kemudian dia ambil jubahnya, dia pakai sepatunya, terus malaikat Tuhan itu bilang, ikut aku. Petrus ikutin malaikat itu. Melewati penjaga demi penjaga yang rupanya mereka sudah tidur semua. Perhatikan, bagiannya Tuhan. Dia lakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Bagiannya kita harus melakukan apa yang kita bisa lakukan. Apa yang Petrus bisa lakukan dengan kondisi terbelenggu seperti itu? Ketika dia mulai dibebaskan, malaikat perintahkan, bangun, pakai kasut dan jubahmu. Lihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikir, mujizat itu kan harusnya bisa aja. Tuhan langsung larikan Petrus dari dalam penjara, keluar langsung sampai di rumahnya Maria. Seperti kisahnya Filipus. Dia dari satu kota, tahu-tahu tiba di kota yang lain, ketemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Tetapi Tuhan izinkan Petrus mengalami mujizat yang harus melewati proses. Mujizat itu ada prosesnya. Tidak langsung tiba-tiba si Petrus ada di rumahnya Maria. Ada tahapan-tahapan. Tuhan lakukan bagiannya, Petrus harus melakukan bagiannya Petrus. Petrus harus bangkit, pakai jubah, pakai sepatu, ikutin pimpinan malaikat itu. Sampai di tempat di mana tidak ada lagi penjaga. Petrus berhak memutuskan mau pergi kemana dia. Bapak Saudara, mari kita mau jadi orang yang terbuka. Ketika Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup kita. Jangan kita pikir harusnya mujizat itu benar-benar semuanya dari Tuhan. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Ini membuat kita jadi orang-orang yang apatis. Kan itu urusannya Tuhan. Nggak usah ngapa-ngapain. Tuhan harusnya bisa bikin mujizat. Enggak. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagiannya Tuhan yang dia akan lakukan. Ada satu kisah Bapak Ibu. Saya mau tutup dengan dua kisah ini. Ada seorang ibu. Namanya saya lupa terus. Ada seorang ibu. Dia suaminya sedang sakit keras udah 2 minggu. Suaminya terbaring di rumah sakit. Sedang sakit keras. Dan ibu ini bermul supaya suaminya disembuhkan. Ibu ini namanya Lois Redden. Seorang ibu namanya Lois Redden. Ibu yang tinggal di kawasan kumuh. Suaminya sebagai tulang punggung keluarga sakit keras. Selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu, nggak bisa bekerja, nggak bisa cari nafkah. Sementara dia masih punya 7 orang anak yang perlu dikasih makan, perlu sekolah, segala macam. Dengan kondisi seperti ini, ibu ini mulai kebutuhannya, mulai biaya hidupnya mulai habis. Cadangan dana yang dia miliki untuk hidup ke depan mulai habis. Maka dia pergi ke satu toko swalayan, toko supermarket. Si pemilik namanya John Langhouse. Si pemilik swalayan ini ketika didatangin oleh perempuan kumal ini, dia pikir ini perempuan mau ngapain. Pasti dia nggak punya duit. Mau ngapain? Dan perempuan ini benar. Dia langsung deketi pemilik uang. Dia minta tolong. Suamiku sudah 2 minggu sakit. Aku masih punya 7 orang anak yang harus aku kasih makan. Aku udah nggak punya persediaan apapun. Bisa tolong pinjamin aku barang beberapa kebutuhan pokok. Supaya anak-anakku bisa makan, suamiku bisa makan, keluargaku bisa makan. Saya janji saya akan bayar hutang ini. Tapi si pemilik ini, si John Langhouse ini bilang, enggak, pergi kamu, jangan butuh tokoku. Sementara di situ ada seorang pembeli yang lain. Dia sempat dengar pembicaraan itu. Terus dia deket, ada apa ini? Ada apa? Saya bantulah. Terus kata pemiliknya, enggak, dia enggak enak sama pelanggannya. Enggak. Ini perempuan ini punya kebutuhan dan dia minta tolong. Oke lah, kata si pemilik toko ini, John Langhouse ini. Saya mau kasih kebutuhan kamu. Coba kasih catatan kamu. Taruh di atas sebuah timbangan yang ada di depan dia. Kamu taruh apa yang menjadi kebutuhanmu, catatan kertas di situ, dan saya akan kasih sesuai dengan bobot kertas itu. Perempuan ini kaget bukan? Bagaimana mungkin? Bobot selembar kertas
yang dia tulis kebutuhan-kebutuhan dia, mungkin ada gandum, beras, atau susu segala macam, hanya selembar kertas. Bagaimana mungkin ditimbang dengan barang-barang itu? Baru nulis gula aja sekilo mungkin. Dengan kertas ini langsung lebih berat gulanya. Nggak mungkin kertas ini lebih berat. Tapi setelah dia terdiam, kemudian wanita ini menulis sesuatu di kertas. Akhirnya wanita ini serahkan kertas itu ke pemilik toko. Pemilik toko letakkan di satu sisi timbangan yang ada di depan dia. Heran Pak Saudara. Tahu-tahu timbangan itu dari posisi di atas dijatuhin selembar kertas, secari kertas, langsung turun ke bawah. Dan wanita ini mulai cari barang-barang kebutuhannya. Dia ambil beberapa susu, taruh di timbangan itu, masih belum bergerak. Dia ambil beras, taruh di timbangan itu, masih belum bergerak. Dia cari kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk keluarganya, masih tidak bergerak itu, sampai timbangan itu mulai penuh. Dan si pemilik toko ini bingung. Apa yang naon itu? Kok nggak bergerak? Dia bingung. Pembeli yang lain yang ada di situ, dia cuma tersenyum. Dia lihat itu, dia tersenyum. Sementara ibu ini bilang, udahlah Pak, itu aja. Si pemilik toko masukin barang-barang yang diambil oleh ibu ini. Dengan penasaran, ibu ini bilang, terima kasih untuk kebaikan hati Tuhan. Dia juga bilang terima kasih sama pembeli yang satunya. Dan pembeli yang satunya itu hatinya tergerak. Dia bilang, ibu ini ada sedikit uang untuk ibu. Dia kasih $50. Dan ibu ini pergi. Setelah ibu ini pergi, si pemilik swalayan itu dia periksa timbangannya. Wah, timbangannya rusak Bapak Ibu Saudara. Ya, timbangannya rusak. Pantesan. Dan tadi nggak selesai. Tapi kemudian dia ambil secari kertas yang dari ibu itu. Dia lihat daftar kebutuhannya memang cukup banyak. Tapi begitu dia ada satu kata, ada satu kalimat yang cukup menyentuh, bunyinya gini. Tuhan, Engkau tahu apa yang aku dan keluargaku butuhkan. Perempuan itu rupanya dia menulis di belakang kertasnya. Dia tahu tantangan yang diberikan oleh pemilik toko ini nggak mungkin dia hadapi. Karena itu dia cuma bilang, Tuhan, Engkau tahu apa yang aku dan keluargaku butuhkan. Dan Tuhan jawab doanya. Ini mujizat Bapak Ibu Saudara. Ini terjadi di abad kita ini. Ada satu lagi, saya mau kunci dengan video klip 4 menit video klip ini. Bisa tolong dibantu di belakang? Suaranya bisa bantu? Dia seorang petani, lagi pindah ke Afrika. Selama ini nggak ada hujan. Dia berniat akan menanam kentang, padahal tanaman kentang itu butuh hujan. Orang udah bilang sama dia, jangan tanam kentang, gak ada hujan, percuma. Tapi dia bilang, aku akan tanam kentang, aku akan lapor sama bank kalau udah jadi. Bahkan saudaranya sendiri, ini saudara kandungnya bilang, jangan tanam kentang. Tapi dia bilang, keajaiban baru bisa terjadi di mana ada kesulitan besar, tidak ada kemustahilan. Dia mulai ajak, ayo kita mau siapkan ladang. Siapkan ladangnya untuk menanam kentang. Padahal waktu itu musim kemarau yang cukup panjang, gak ada hujan sama sekali. Dia udah sempat ajak semua penduduk itu untuk berdoa, minta hujan sama Tuhan. Lihat pegawai-pegawainya sementara nanam kentang, sambil mereka memuji Tuhan dengan bahan mereka. Yehova, Yehova Tuhan.
pegawainya berdoa. 4 bulan kemudian, beberapa minggu ini nggak ada hujan, tanah jadi kering, tanaman tampaknya akan mati. Ini dia bilang, saya udah pasrah pendeta. Pendetanya bilang, aku kadang jengkel kalau orang pengen tahu kondisi tanaman kebun kentang ini. Di atasnya, sekelilingnya itu ada tanaman jagung, udah pada kering semua itu. Kalau jagung musim kemarau langsung kelihatan, pohonnya kering semua, tanamannya kering semua. Tapi kentang katanya pendeta itu ada di bawah tanah. Dia pegawainya mau manen hari itu, dia bilang tunggu besok. Suruh buruh berkumpul dan berdoa. Dia mau ajak pegawainya doa dulu sebelum mereka memanen. Ini kondisi sampai hari itu belum ada hujan, Bapak Ibu saudara. Orang lain udah pesimis, nggak mungkin lah ada panen di kebun kentang ini. Tapi pegawai-pegawainya berdoa, dia pemiliknya sama orang kepercayaannya datang ke situ. Siap untuk menuai panen pertama. Diajak berdoa sebelum memanen kentang ini. Dia sudah lakukan bagiannya, kata dia. Sekarang bagian Tuhan memberkati usahanya dia. Kata dia, perhatikan doanya dia. Dia sudah lakukan bagiannya dia. Sekarang Tuhan berkati usahanya dia. Orang kepercayaannya mulai. Dia gali tanah untuk melihat hasil panen kentangnya seperti apa di tengah musim kemarau seperti itu. Melihat mulai ada hasil. Bahkan orang ini bilang ini hasil baik di tahun itu. Hasil terbaik di tahun itu. Sekalipun tidak ada hujan, tetapi mereka bisa panen kentang hari itu. Sampai di situ aja Bapak Ibu Saudara. Kalau mau nonton, lihat cari filmnya Fight Like Potatoes. Iman seperti kentang. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah mujizat. Ya kan? Dia sudah berdoa, dia ajak seluruh penduduk di kotanya berdoa supaya Tuhan kirim hujan. Kalau udah ada hujan bisa tanam kentang, mereka bisa tanam kentang. Tapi nggak ada hujan juga. Dia nekat, dia percaya Tuhan akan berkati usahanya. Dia mulai tanam. Orang lain nggak ada yang tanam. Mereka ngetawain, ini orang gila ini, orang nekat. Tapi dia mulai bertindak dengan iman. 4 bulan kemudian, orang lain nggak punya hasil apa-apa, dia panen kentang. Inilah mujizat Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan pernyataan ini. Tadi saya sudah sempat singgung, mujizat itu, rahasia terjadinya mujizat, tolong slide terakhir paling belakang. Rahasia terjadinya mujizat, bagian Allah. Dia akan melakukan yang kita manusia tidak bisa lakukan. Dan bagiannya kita manusia, belajar melakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang kita butuhkan hari ini. Percayalah, mujizat masih ada bagi kita. Sama-sama tundukkan kepala, tolong pemain musik singer bisa bantu saya nyanyikan satu pujian. Mujizat masih ada bagiku.